Halo, perkenalkan saya Heru Stanggang. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan modul Tkinter dan Canvas dalam membuat sebuah bangun datar pada bahasa Python, yang dimana menggunakan Canvas yaitu untuk mengukur atau menghitung ukuran pada setiap bangun datar yang ingin dibuat. Nah, di sini saya sudah menyediakan program code-nya, yang dimana saya sudah memodifikasi sedemikian rupa, dan code ini saya peroleh dari source GitHub dan saya modifikasi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa atau hal-hal yang penting pada code yang sudah saya modif ini ke teman-teman sekalian. Dan kita lihat bahwasannya code-nya lumayan panjang. Saya akan memberikan sebuah penjelasan yang pentingnya saja untuk teman-teman sekalian, agar teman-teman dapat mengerti cara membuat sebuah bangun datar dengan menggunakan modul Tkinter dan Canvas, dan menggunakan konsep GUI program dan orientasi objek atau PBO atau program berorientasi objek. Oke, langsung saja kita ke program code-nya. Nah, di sini kita import saja modul Tkinter-nya, kemudian modul SCS, kemudian SCS ini untuk menyediakan akses ke beberapa objek yang digunakan, yang berinteraksi sangat kuat dengan interpreternya, seperti itu. Dan untuk modul OS ini yaitu untuk memposisikan bangun datar yang ingin dibuat, bagaimana posisinya, contohnya posisi untuk segitiga seperti itu, bagaimana posisinya, posisi atas, kiri, dan kanan, seperti itu untuk mengatur posisinya. Nah, di sini pada program code yang sudah saya modifikasi ini terdiri dari satu kelas, yaitu kelas shape, dan memiliki beberapa metode. Nah, metode yang pertama yaitu metode init atau metode inisialisasi. Yang kedua yaitu metode triangle atau segitiga. Kemudian metode depth star atau bintang. Kemudian metode depth zigzag, yaitu zigzag. Ini merupakan metode-metode yang akan kita tampilkan nantinya pada output, yaitu sebuah bangun datar, seperti itu. Kemudian metode depth box atau kotak, kemudian metode depth oval, kemudian depth wheel seperti roda, seperti itu, roda yang berbentuk semacam bangun datar. Kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya atau bentuknya. Oke. Kemudian sini pada kelas shape memiliki beberapa metode, yang dimana untuk metode ini terdiri dari dirinya sendiri, yaitu self, dimana dia akan mendeklarasikan dirinya sendiri. Kemudian untuk judulnya, dimana W-nya atau beratnya sama dengan 400, kemudian tingginya atau height-nya sebesar 350.
Nah, di sini kita bebas untuk mengisi berapa banyak nilai W dan H sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan Tkinter, maka kita akan mendeklarasikan modul Tkinter. Kemudian untuk kanvas juga seperti itu, kita deklarasikan juga kanvasnya. Dan untuk metode triangle, kita membuat sebuah line-nya atau garis seperti ini. Kita menggunakan kanvas karena kanvas itu berfungsi untuk mengatur panjang garis yang akan dibuat seperti itu. Begitu juga dengan metode star, yaitu menggunakan self canvas, yaitu untuk menggunakan yang artinya berfungsi untuk membuat sebuah garis. Nah, garis-garis ini sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kita sendiri seperti itu. Dan tidak lupa juga kita menggunakan Tkinternya sebagai main loop-nya seperti itu. Dan begitu juga dengan metode zigzag, def zigzag buka kurung self titik 2, dan dimana ini merupakan posisi-posisi pada bangun datar zigzag, yaitu X1, Y1, X2, Y2, dan ini merupakan nilai dari X1, ini merupakan Y1, dan ini merupakan dari X2 dan berikut dan selanjutnya. Itu juga dengan selanjutnya. Dan untuk ini kita lihat bahwasannya menggunakan fungsi for, yaitu menggunakan sebuah perulangan di mana akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali, di mana kita lihat bahwasannya range-nya sebanyak 5. Nah, tidak lupa juga kita menggunakan kanvas juga untuk membuat sebuah garisnya yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu X1, Y1, X2, Y2A. Nah, kemudian tidak lupa juga kita menggunakan Tkinternya sebagai main loop-nya seperti itu. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu devbox, yaitu metode untuk bangun datar yang berbentuk box atau kotak. Nah, di sini kita deklarasikan variabel A, B, kemudian kita deklarasikan juga kanvasnya, dan kita buat garis pada rectangle karena box ini akan berhubungan dengan rectangle yang sudah kita deklarasikan di atas ini, sehingga kita akan panggil kembali fungsinya pada devbox ini. Dan di sini kita lihat bahwasannya menggunakan fungsi for yang berfungsi untuk melakukan perulangan sebanyak 4 kali, yang dimana kita lihat bahwasannya range-nya 4, sehingga akan menggunakan perulangan posisi sebanyak 4 kali seperti itu. Nah, tidak lupa juga kita mendeklarasikan kanvas sesuai dengan X1 base Y1A sesuai dengan posisi-posisi yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Dan tidak lupa juga kita mendeklarasikan sebuah Tkinter sebagai main loop-nya seperti itu. Begitu juga dengan metode dev-oval, di mana kita menggunakan atau mendeklarasikan kanvasnya itu sendiri untuk membuat sebuah oval dengan ukuran-ukuran berikut. Dan tidak lupa juga kita membuat modul Tkinternya, mendeklarasikan modul Tkinternya sebagai main loop-nya seperti itu. Begitu juga dengan dev wheel, atau seperti bisa dikatakan seperti roda berputar seperti itu. Nah, kita deklarasikan juga kanvasnya untuk membuat sebuah rectangle atau garis, karena nanti hasil dari roda ini akan terdiri dari beberapa segitiga seperti itu, maka akan terlihat seperti
roda berputar seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya itu dan bagaimana bentuknya. Nah, kita lihat di sini mendeklarasikan sebuah kanvas dengan self canvas, yaitu membuat garis dengan ukuran-ukuran sebagai berikut. Nah, itu berlangsung karena memang pada roda yang akan tertampil ini akan menggunakan banyak segitiga, maka banyak garis yang akan dibuat menggunakan kanvas seperti itu. Maka akan terbentuk sebuah bangun datar yang berupa roda yang berputar. Kita akan melihat hasilnya nanti. Kita lihat sampai ke bawah ini. Nah, di sini kita lihat bahwasannya siku sama dengan 90, di mana setiap segitiga memiliki sikunya bernilai 90 derajat, di mana pada code ini kita melihat fungsi for sehingga terjadi perulangan atau looping sebanyak 36 kali. Nah, kemudian sikunya pada saat melakukan looping sebanyak 36 kali, sikunya akan bertambah 10, dimana dari sebelumnya 90 akan bertambah 10 pada setiap terjadi looping seperti itu. Dan tidak lupa juga kita mendeklarasikan modul Tkinternya sebagai main loopnya. Nah, dari code ini kita lihat bahwasanya ini merupakan sebuah conditional statement. Nah, di sini kita lihat bahwasanya if choice lower, jika pilihannya lebih rendah maka sama dengan A. Nah, ini yang sudah saya katakan sebelumnya, kita menggunakan GUI modul. Nah, di sini kita juga tidak lupa menggunakan atau mendeklarasikan GUI sebagai shape-nya, yaitu shape yang akan dibuat yaitu berupa triangle, star, GUI berupa zigzag, dan shape-nya itu menggunakan GUI berupa box dalam segitiga, dan begitu juga dengan GUI berbentuk oval, kemudian GUI berbentuk roda. Nah, untuk melihat hasil kompilasi dari program code ini, langsung saja kita lakukan kompilasinya dengan menekan tombol run. Nah, sini akan tertampil please input A sampai F atau key untuk keluar. Nah, sini kita suruh untuk memberi inputan mulai dari A sampai F, dan untuk key kita akan diarahkan untuk exit atau keluar. Nah, misalnya kita akan memilih A, kemudian kita enter. Nah, maka akan keluar bangun datar sebuah segitiga. Nah, dan untuk yang selanjutnya kita ketik inputannya B, maka akan berbentuk star seperti ini. Dan selanjutnya kita masukkan inputannya C, akan terdiri dari zigzag seperti ini. Nah, yang selanjutnya jika kita masuk inputannya yang D, maka akan muncul hasil kotak-kotak seperti ini. Kemudian untuk bagian E, nah ini merupakan bentuk oval seperti ini. Kemudian untuk bagian F, nah ini yang saya katakan sebelumnya, ini merupakan tampilan roda berputar yang terdiri dari segitiga yang memiliki 90 derajat, memiliki sudut 90 derajat, dan jika memiliki loopingan sebanyak 36 kali, di mana setiap loopingan bertambah 10 derajat sudutnya seperti itu, di mana setiap
dia melakukan looping, maka sudutnya akan bertambah 90 derajat dan hasilnya akan seperti ini. Terlihat seperti spiral atau terlihat seperti roda yang berputar seperti itulah. Oke. Nah, jika kita tekan key maka kita akan diarahkan untuk keluar. Oke. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.